Oke guys, balik lagi di Astrawara Channel. Jadi langsung aja kita akan bahas tentang apa itu analisis teknikal. Jadi analisis teknikal itu adalah analisis jangka pendek. Nah, analisis teknikal adalah teknik analisis berdasarkan rata-rata dari harga-harga masa lalu. Jadi semuanya yang masa lalu ini dirata-ratakan, kemudian didapatkan hasil sekarang untuk memperkirakannya ya guys. Nah, jadi analisis teknikal itu gue akan jelaskan dengan sangat detail ya. Nah, analisis teknikal itu terbagi dua, yaitu overlays dan oscillators guys. Nah, overlays adalah garis penentu tren nih, apakah saham tersebut naik atau turun. Overlays bisa dilihat di atas atau di bawah candle atau bar. Oke. Nah, overlays ini meliputi moving average dan Bollinger Bands. Oke, nanti gue jelasin secara mendetail apa itu moving average dan Bollinger Bands guys, biar kalian nggak pusing dan kalian paham betul nih, supaya nggak sesat dari grafik ini. Oke, kemudian ada oscillator yang muncul terpisah dari grafik ini. Jadi dia terpisah dari grafik ini guys. Oke, seperti MACD dan RSI, Relative Strength Index. Oke, nah sekarang kita masuk ke moving average. Moving average itu apa? Nah, ini yang paling sederhana dan yang paling dasar di dunia kripto atau di dunia saham. Nah, moving average ini apa? Adalah garis yang ditentukan berdasarkan rata-rata dari harga seluruh masa lalu. Seluruh harga masa lalu yang ada di Bitcoin. Jadi semenjak Bitcoin itu ada, dia dirata-ratakan harganya, kemudian sampai jadi garis halus seperti ini. Oke? Jadi dia memperhalus garis guys. Fungsinya ini moving average. Nah, kemudian garis moving average ini ditentukan seperti yang aku bilang tadi, bahwa garis moving average dibuat untuk menentukan apakah kondisi pasar sedang tren atau tidak, naik atau turun. Oke? Nah, kapan trennya? Nah, itu yang jadi tanya, kapan trennya? Trennya terjadi ketika garis moving average dengan length 50 berpotongan dengan garis moving average dengan length 20. Moving average itu disingkat MA guys, MA. Oke? Nah, misalnya gue tambahkan moving average lagi 2 ya. Nah, gue buat dengan length 20. Maksud dari length 20 ini apa? Artinya dia menghitung 20 hari ke belakang. Itu maksudnya guys, 20 hari ke belakang. Oke? Untuk batas bawahnya ya, kita kasih warna merah. Oke? Kemudian kita tebelin juga ya garisnya biar jelas. Oke. Nah, kemudian kita buat garis MA 50. Oke, kemudian kita setel warnanya. Nah, kita tebelin ya. Warna apa? Nah, ini. Oke. Nah, ketika dia berpotongan seperti ini, maka pasar berpotensi tren guys. Dia pasti tren. Nah, tapi sebelum itu lihat dulu interval waktunya. Kalau kalian pakai interval waktu 5 menit yang artinya pendek, 15 menit, 30 menit, maka kemungkinan besar itu hanya berpengaruh selama jangka waktu yang pendek. Misalnya nih, gue ganti intervalnya jadi 15 menit. Nah, ini dia turun guys. Dia masih garis MA50 nya ini masih berpotongan ke bawah ke merah. Jadi ketika MA50 ke bawah, maka pasar berpotensi turun. Oke? Pasar berpotensi turun. Nah, itu yang harus kalian pahami mengenai moving average guys, untuk scalping dan investasi jangka pendek. Oke? Nah, kemudian kita masih bahas moving average. Moving average itu terbagi menjadi 3. Pada dasarnya ya terbagi menjadi 3. Ini masih banyak ini. Tapi yang paling dasar terbagi 3, yaitu moving average biasa,
yang biasa disebut SMA. Yang tadi kita lakukan itu guys, SMA, simple moving average. Nah, moving average jenis selanjutnya adalah moving average eksponensial. Eksponensial nih, disingkat EMA. Disingkat EMA guys nih, EMA. Nah, apa perbedaannya dengan SMA? SMA dan EMA, eksponensial moving average lebih sensitif terhadap perubahan harga karena dia pakai bilangan berpangkat guys. Dia rata-ratakan, terus dia manfaatkan bilangan eksponensial, yaitu bilangan berkali yang berpangkat. Jadi harganya itu dikalikan, kemudian basis dari pangkatnya itu membentuk garis-garis halus seperti ini. Jadi dia lebih sensitif. Kalau kalian mau lebih paham ya belajar matematika. Oke? Nah, dia lebih simple. Dia lebih sensitif terhadap perubahan harga. Nah, kalau kalian mau lihat bagaimana perbandingannya dengan SMA, kita ganti dulu ya warnanya. Kita tebelin aja nih stylenya. Oke? Jadi garis EMA kita kasih warna biru. Kemudian kita buka moving average lagi supaya kita lihat perbandingannya. Moving average-nya kita kasih warna merah. Oke? Nah, tuh. Lihat, dia lebih sensitif terhadap perubahan harga. Nih. Oke, kita ganti jadi interval 5 menit ya. Nah, tuh. Dapat kita lihat bahwa garis eksponensial ini lebih sensitif dan terhadap perubahan harga, guys. Nih. Dia lebih ada di atas. Oke? Karena dia pakai harga rata-rata berbasis. Kemudian juga, guys, ada lagi yang namanya weighted moving average atau WMA singkatnya, moving average weighted nih. Oke. Nah, ini apa perbedaannya dari yang tadi? Kalau ini pakai rumus aritmatika, guys, deret ke belakang. Jadi dia menghitung harga rata-rata berdasarkan suku ke berapa, suku X. Kalau di matematika suku ke N. Dia pakai fungsi deret untuk membuat garis halus ini. Nah, jadi dia ada di tengah-tengah, guys. Dia lebih besar dari moving average tapi tidak lebih kecil dan lebih kecil dari garis eksponensial. Jadi dia ada di antara EMA dan SMA. Dia berada di tengah-tengah, guys, weighted moving average ini. Oke? Jadi ini supaya kalian paham betul ya. Nah, setelah itu, setelah ada moving average, ada yang namanya Bollinger Bands. Oke? Nah, Bollinger Bands ini apa? Nah, Bollinger Bands ini adalah fungsi indikator yang digunakan untuk menentukan volatilitas pasar. Jadi perbedaan antara harga naik dan harga turun. Oke? Perbedaan antara harga naik dan harga turun, perbandingannya ya, perbandingannya. Jadi ketika dia arusnya ini kayak sungai, guys. Kayak sungai. Jadi ketika dia lebih besar, ini besar nih. Maka dia berpotensi turun ke bawah nih. Misal besar ke bawah ini, besar ke bawah, maka dia berpotensi anjlok. Anjlok secara besar ya, anjlok secara besar. Nah, yang kalian harus wanti-wanti ketika sempit seperti ini, guys. Maka ada dua kemungkinan terjadi. Kemungkinan turun yang sangat drastis atau yang naik secara drastis. Oke. Nah, bagaimana cara melihat dengan Bollinger Bands? Nah, kita lihat ada yang namanya garis moving average atas, moving average atas dan moving average bawah. Nah, ketika moving average ke atas terus menerus secara konstan ke atas dan moving average-nya yang di bawah juga ikut ke atas, maka volatilitas pasar berpotensi naik, berpotensi tren secara besar-besaran, guys. Nih kayak ini nih, kalian dapat lihat ini terus naik. Kita ambil garis ya. Nih, ini dari sini ke sini terus naik, ini juga dari ke sini, ini ke sini terus naik. Oke?
Jadi ketika garis bawah dan garis atas itu koheren guys. Itu fungsi dari Bollinger Bands. Jadi untuk apa fungsinya ketika kalian trade? Ini nggak terlalu berpengaruh sebenarnya sama tren, cuman untuk menjaga kalian, untuk mengamati, untuk membantu kalian mengamati. Siapa tahu nih, sementara kalian trading, lantas harga pasar anjlok. Nah, jadi bisa menjaga kalian untuk mewaspadai anjloknya nilai dari kripto ini. Oke? Jadi kita lihat ini BTC ya guys, Bitcoin. Nah, ketika kalian ingin menggunakan overlays ini, yaitu MA dan Bollinger Bands, kalian harus iringi dengan oscillators guys. Seperti yang gue bilang tadi, oscillators itu adalah yang muncul terpisah dari grafik. Yang contohnya adalah stochastic oscillator dan MACD dan RSI. RSI itu adalah relative strength index, RSI. Nah ini relative strength index. Oke? Kemudian ada yang namanya MACD. MACD. Nah, apa fungsi dari kedua grafik ini? Kenapa terpisah? Ya, jadi dia menentukan, seperti kalian lihat ini, dia menentukan kapan sebuah tren berakhir atau tidak. Jadi dia menentukan nih, kapan sebuah tren berakhir, kapan sebuah tren mulai. Jadi ketika dia terjun begini guys, berarti trennya itu berakhir, akan ke bawah begini. Sama dengan ini. Oke? Udah ngerti nggak masalahnya? Oke? Dan di ini adalah contoh yang paling dasar dengan analisis teknikal. Masih banyak teknik-teknik analisis teknikal yang lain. Cuman ini yang paling dasar guys, yang harus kalian pelajari baik-baik. Karena gue lihat orang-orang itu ngasih penjelasan ya seadanya aja, yang ketika garis atas segini akan naik. Tapi fungsinya juga harus kalian pahami guys, bahwasanya ini bisa kalian setel nanti. Kapan kalian jangka waktu berapa hari kalian mau perhitungkan ke belakang. Misalnya kalau kalian mau 1 bulan ya, lengthnya ganti aja jadi 30. Oke? Lengthnya ganti aja jadi 30. Gitu. Jadi sekian penjelasan dari gue untuk analisis teknikal. Sebenarnya masih banyak. Ada juga grafik on balance yang disingkat dengan OBV guys. Nggak tahu kalau ada di sini ya. Oh nih ya, on balance volume. Ya, kita hapus semua dulu ya. Soalnya kebanyakan banget nih. Pusing nanti kalian lihatnya guys. Volatilitas pasar. Oke. Kita buka on balance volume. On OBF aja. Nah, ini udah ada. Nah, tuh. Ini juga salah satu jenis dari oscillators, guys. Nah, apa itu on balance volume? Adalah untuk mengkonfirmasi pergerakan harga saham. Ketika OBF-nya ini naik, artinya volume pembelian melebihi volume penjualan yang mendorong harga untuk lebih tinggi. Sebaliknya, jika OBF ini turun, maka penjualan melebihi volume pembelian dan berdampak pada penurunan harga. Oke? Nah, banyak guys, ada accumulation distribution line, average directional index, run indicator, ada analisis technical MACD juga kayak tadi. Kemudian stochastic. Jadi kalian harus pelajari itu semua ya. Nah, yang mau gue tambahin apa ya? Accumulation aja, distribution line. Oke? Accumulation distribution nih yang paling atas nih. Tuh. Nah, accumulation distribution line ini dikenal juga dengan garis A per D. Accumulation and distribution. Terkumpul dan distribusi. Artinya garis ini merupakan indikator yang paling umum yang digunakan oleh para trader dan mampu menentukan aliran uang masuk dan keluar dari sebuah sekuritas atau trading ini. Nah,
hampir mirip dengan OBV, namun garis upper D-nya ini hanya untuk mempertimbangkan sum untuk periode ke belakang. Oke? Jadi kalian juga bisa atur nih periodenya sampai mana. Oke? Itu aja sih. Jadi sekian dari gue guys. Terima kasih. Semoga bermanfaat.